Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Fase pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer diawali pasca Perang Dunia Pertama hingga akhir abad ke-21. Sekalipun demikian, masa-masa saat ini juga bisa dimasukkan ke dalam fase kontemporer. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam pada masa ini ditandai oleh semangat kebangkitan kembali pada penerapan sistem ekonomi Islam yang telah ditinggalkan. Pada akhirnya, upaya untuk mengaktualisasikan kembali ekonomi Islam telah melahirkan berbagai pendekatan yang berbeda di antara para tokoh ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama pemikiran kontemporer normatif yang diwakili oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Pemikiran kontemporer yang kedua yaitu kontemporer mainstream yang diwakili oleh Abdul Manan, Zainatullah Siddiqi, dan Manzar Khan. Dan yang terakhir kontemporer analitis yang diwakili oleh Akram Khan. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin dijalankan atas asas kepemilikan, pemanfaatan pemilikan, dan konsep distribusi kekayaan. Dalam pandangan Nahdlatul, pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu pemikiran yang terinspirasi dari ketetapan-ketetapan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Akram Khan merupakan ahli ekonomi Islam yang mengatakan benar ijma'nya ulama tentang keharaman guna bank yang merujuk kepada unsur riba. Akram Khan berpedoman berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam bidang ekonomi Islam. Adapun kerangka institusional yang ditemukan oleh Abdul Manan yaitu yang pertama, keterpaduan antara individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Yang ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Yang keempat, implementasi zakat. Yang kelima, pelarangan riba. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eman Zul Jabbar. Saya dari Perbankan Syariah semester 3 A2. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi sejarah Islam menurut Fazlur Rahman. Singkat biografinya, Fazlur Rahman berasal dari keluarga ulama bermazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang mempunyai watak liberal dengan mengendalikan peran akal. Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di distrik Hazara ketika India belum pecah menjadi 2 negara. Daerah tersebut sekarang terletak di sebelah barat Pakistan. Ayahnya yang bernama Maulana Sahab Al-Din adalah seorang ulama terkenal lulusan Dioban. Keluarganya dikenal sebagai kalangan alim yang termasuk tekun menjalankan ibadah. Agama penguasaan bahasa-bahasa ini jelas sangat membantu upaya Fazlur Rahman dalam memperdalam dan memperluas keilmuannya, terutama dalam studi-studi Islam melalui penulisan literatur keislaman yang ditulis pada orientalis dalam bahasa-bahasa mereka. Dengan pengalaman ini, seperti kita lihat dari pandangan-pandangannya dalam masalah agama, Fazlur Rahman tidak apolitistik, tetapi lebih memperlihatkan penalaran objektifnya. Dengan demikian, banyak intelektual yang menjadikannya sebagai panutan dalam pemikiran Islam. Fazlur Rahman mempunyai 10 lembaga yang dipegang, yang dijadikan sebagai wahana pengembangan keilmuan yang mengkaji keislaman, sehingga digagaslah penerbitan jurnal Islamic Studies. Jurnal ini hingga sekarang masih survive, yang terbit secara berkala dan menjadi jurnal ilmiah bertaraf internasional.
keilmuan dan pengakuan intelektualitas Fazlur Rahman menjadikannya dipercaya sebagai direktur lembaga tersebut 2 tahun setelah mengabdi. Keadaan yang semakin mencekam semacam itu bagi Rahman dirasakan biasa saja. Ia masih bertahan pada posisi yang bertugas untuk membuat wacana keislaman sesuai dengan garis ideologinya, dan dia pun memandang konflik yang ada sebuah fenomena kehidupan nyata. Penyelesaian perbedaan pandangan baginya juga dapat diselesaikan dengan musyawarah. Sebagai penyelesaian masalah adalah menentukan keputusan sebelum Islam datang di Arab. Fazlur Rahman mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang sejarah Islam, baik dalam bidang pemikiran, perkembangan sosial, politik, dan kebudayaan. Ia juga sangat cermat menuangkan gagasan dengan rujukan khazanah klasik Islam. Ia meyakini hal itu sebagai identitas Islam atau pesan suci agama. Para murid-muridnya dipahamkan dengan luas tentang materi yang diajarkan, dan dia pun memberikan kesempatan dan keluasan muridnya untuk memilih untuk menentukan keputusan masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer. Tapi di sini saya hanya membahas pemikiran ekonomi Islam oleh Syed Nawab Haidar Naqvi. Sebelum saya membahas pemikiran apa saja yang dilakukan oleh Syed Nawab Haidar Naqvi, saya akan membahas biografinya terlebih dahulu. Biografi singkat Syed Nawab Haidar Naqvi. Syed Nawab Haidar Naqvi dilahirkan di Pakistan pada tahun 1935. Ia mendapatkan gelar master di Universitas Yale tahun 1961 dan PhD dari Universitas Princeton 1996 di Amerika Serikat. Selanjutnya, Naqvi mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan riset ternama di Norwegia, Turki, dan Jerman Barat sebelum akhirnya ia kembali ke Universitas Quwat-i-Azam, Pakistan pada tahun 1975. Inilah tema utama dari pemikiran ekonomi Syed Nawab Haidar Naqvi. Ada 3 tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkannya masyarakat yang adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni al-adl wal al-ihsan. Menurut Naqvi, hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi di dalam ekonomi Islam, dan faktor inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem lain dari sistem lainnya. Yang kedua, melalui prinsip al-adl wa al-ihsan, ekonomi Islam memerlukan kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktivitas ini yang disebut egalitarianisme. Dan yang ketiga adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar, seperti yang terdapat di dalam pandangan Manan dan Siddiqi, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar, produk, maupun faktor produksi. Demikian pula peran negara sebagai pengontrol sistem perbankan. Ia melihat negara Islam sebagai perwujudan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penyedia, penopang, dan pendorong kegiatan ekonomi. Baiklah, saya akhiri saja presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Morafat Aramida, Prodi Perbankan Syariah Unit 2 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam Manzur Kaf. Manzur Kaf dilahirkan di Damaskus pada tahun 1940.
Kaf adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam, zakat, sedekah terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Manzur Kaf termasuk orang pertama yang mengaktualisasi analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. Yang paling utama dan terpenting dari pemikiran Kaf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Teori konsumsi Kaf tentang rasionalisme Islam. Rasionalisme Islam adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan. Unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep keberhasilan. Yang kedua, skala waktu perilaku konsumen. Yang ketiga, konsep harta dalam karya yang lain. Kemudian, kepercayaan akan hari akhir. Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilannya dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada Allah. Hal ini mempunyai dua pengaruh bagi konsumen. Yang pertama, hasil pemilihan suatu tindakan disusun atas dua hal, yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang dan akibatnya di kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, jumlah alternatif pemakaian pendapatan seorang dinaikkan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di akhirat nanti. Contoh, memberikan pinjaman tanpa tambahan biaya. Berikutnya, konsep kesuksesan. Dalam Islam, kesuksesan itu dipandang dari segi taat kepada Allah dan pelarangan akan penimbunan harta. Lalu konsep kekayaan. Harta adalah karunia Allah, oleh karena itu harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Struktur pasar menurut Kaf. Yang pertama, kebebasan. Struktur pasar ditentukan oleh kerjasama yang bebas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi atau persaingan. Yang kedua, keterlibatan pemerintahan dalam pasar. Keterlibatan pemerintahan dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Yang ketiga, aturan permainan ekonomi Islam. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir Al-Sadd. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu pemikiran ekonomi menurut Muhammad Baqir Al-Sadd, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu asal-usul dari Muhammad Baqir Al-Sadd. Biografi Muhammad Baqir Al-Sadd. Syahid Muhammad Baqir Al-Sadd dilahirkan di Kalimiyah, Baghdad pada tanggal 1 Maret 1935. Dia tumbuh besar di bawah pengawasan kakaknya, Ismail, di Virginia. Muhammad Baqir Al-Sadd menempuh pendidikan sekolah dasar Mantada An-Nasyar. Dia sejak awal menjadi sasaran perhatian dan pengetahuan guru-gurunya. Sedemikian rupa hingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara bicaranya, dan cara duduknya di kelas. Pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat mustahik mutlak dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat derajat tertinggi. Adapun beberapa karya Muhammad Baqir Al-Sadd, yaitu Muhammad Baqir Al-Sadd semasa hidupnya telah banyak memberikan kontribusi kepada khasanah intelektual Islam lewat karya-karya yang berupa buku, artikel, maupun pamflet. Sejauh ini Sadd telah menghasilkan 9 buku yang telah disusun dalam Majmu' Syahid Muhammad Baqir Al-Sadd, Beirut Dakwik, 32 artikel dan risalah yang meliputi bidang usul, filsafat, politik, tafsir, serta ekonomi. Langsung saja kita masuk kepada pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadd. Sadd memandang ekonomi Islam sebagai suatu cara Islam memilih yang terbaik dalam pencarian tujuan ekonomi dan sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan masalah ekonomi sejarah dengan konsep dari keadilan. Islam menurut Sadd tidak hanya berdasarkan investigasi tentang hukum dari penawaran dan permintaan atau supply and demand, tidak juga tentang hubungan antara keuntungan dan bunga atau profit and interest, tidak juga peristiwa tentang penyusutan hasil produksi atau diminishing returns of production yang menurutnya melambangkan the season of economics. Dengan rasa hormat, ekonomi Islam adalah suatu doktrin karena itu berhubungan dengan setiap penelitian dasar dari tujuan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial.
Begitupun juga dengan sistem ekonomi Islam, juga digolongkan sebagai suatu doktrin karena menurut saya mempunyai kaitan dengan apa itu hendaknya mempertanyakannya didasarkan pada kepercayaan Islam, hukum-hukum, pendapat-pendapat, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang diperoleh dari sumber hukum Islam. Dalam ekonominya, keadilan menduduki suatu peran yang penting. Ini merupakan suatu penilaian moral dan bukanlah bahan pengujian. Sebagai gantinya, keadilan merupakan suatu definisi integritas atau ukuran suatu teori ekonomi, aktivitas, dan hasil dievaluasi. Baiklah, sampai di sini saja hasil dari pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.